Ini adalah Santai Blankenship, seorang gadis cantik berusia 25 tahun kehilangan nyawa ditikam oleh seorang pria yang sering ibadah ke gereja. Pada saat warga berkumpul di gereja untuk mendoakan korban, pelaku ada di sana ikut mendoakan. Siapakah pelakunya? Pada tanggal 15 Mei, di lokasi Texas, Amerika Serikat, kepolisian setempat menerima telepon dari warga bahwasanya ada seorang gadis bernama Santai Blankenship yang tidak kunjung pulang. Santai Blankenship berpamitan untuk jalan-jalan sore. Seperti biasanya, Santai Blankenship selalu jalan-jalan di sore hari. 911, di mana lokasi keadaan daruratmu? Kami sedang mencari Santai Blankenship. Baik, Kami menemukannya. tetap diam di sana, aku akan coba melacak lokasimu. Apa dia baik-baik saja? Apa dia butuh pertolongan medis? Apa dia masih hidup? Dia sudah mati. Ya Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana polisi bisa menangkap pelaku dengan barang bukti yang sangat sulit? Ada 3 orang yang polisi curigai sebagai terduga pelaku. Yang pertama, John. Yang kedua, Colin. Yang ketiga, Bobby. Bagaimana polisi menemukan salah satu pelaku penikaman? Bersama buku forensik, mari kita bahas seberapa pintar polisi menangkap pelaku kejahatan. Di keesokan harinya pada tanggal 16 Mei pada hari Minggu pukul 11 pagi, polisi ditelepon oleh warga dan mengatakan, "Saya dan suami saya saat ikut mencari warga yang hilang dan pergi ke bangunan kosong, kami menemukan Santai Blankenship di rumah yang tidak berpenghuni, tapi Blankenship keadaan sudah tidak bernyawa tanpa menggunakan pakaian." Tanpa basa-basi, Sheriff langsung berangkat ke TKP melihat apa yang dikatakan si penelepon. Saat berangkat ke TKP, polisi kaget karena bangunan kosong jaraknya hampir 25 mil dari perumahan. Ketika 2 sheriff itu tiba di lokasi, Sheriff melihat Charlie dan Jackie si penelepon di pinggir jalan yang sedang gelisah mondar-mandir. Everybody met at 3 at the church. Saat ditanya oleh Sheriff keseluruhan kronologi, mereka menjawab, semua warga mengumpul di gereja untuk diskusi mengelilingi wilayah terpencil mencari Santai Blankenship yang hilang. Dan ketika saya mencari ke area sungai, hilir dan ke gudang bekas ladang, kemudian ke rumah kosong, akhirnya menemukan Santai Blankenship tergeletak di gudang rumah kosong. Sheriff pun mencurigai mereka berdua dikarenakan sangat jauh bermil-mil dari lokasi gereja dan rumah Santai Blankenship. How long did I guess y'all called immediately when y'all found it? Singkat cerita, Sheriff pun menuju ke gudang dengan sangat hati-hati takut merusak TKP. Pada saat mau masuk ke gerbang, Sheriff melihat ada bekas ban mobil masih baru, diperkirakan tadi malam bekasnya. Karena takut merusak TKP, Sheriff pun menunggu deputi detektif. Beberapa menit kemudian datanglah pasukan para ahli peneliti untuk menemukan jejak pelaku. Di sekitar TKP yang didapatkan petunjuk, salah satunya menemukan gelang karet yang seperti baru saja dibuang dan jejak pejalan kaki yang masih baru, kemudian pisau berkarat dan jejak mobil. Pada saat berjalan mendekati korban, deputi kaget melihat dari kejauhan korban sepertinya tidak menggunakan pakaian. Semakin dekat, deputi pun melihat banyak cairan merah dan ada pita warna pink. Dan disinilah gudang bawah tanah itu. Di dalamnya ada Santai Blankenship yang sudah tewas dipukuli sampai hancur bahkan tidak bisa dikenali. Di dekatnya ada juga pisau rumput yang patah dan penuh dengan cairan merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari lokasi terpencil jauh dari perumahan, jasad yang hancur, tidak menggunakan busana, serta pisau rumput dengan banyak cairan merah, membuat polisi bertanya-tanya manusia macam apa yang bisa melakukan sekeji ini. Para ahli pun mengubah kasus dari kasus daftar orang hilang menjadi kasus pengeksekusian yang keji. Disinilah otak para ahli penegak hukum diuji dengan kepintaran mereka. Apakah bisa menangkap pelaku? Mari kita bahas sampai tuntas. Setelah dengan semua kejadian itu, jenazah Santai Blankenship pun dibawa untuk diotopsi oleh para ahli forensik. Kemudian polisi berkata ke si Charlie dan si Jackie agar tidak memberitahukan ke siapapun tentang penemuan jenazah Santai Blankenship agar si pelaku tidak waspada jikalau korbannya menganggap belum ditemukan. Namun saat para polisi menuju ke gereja, situasinya saat menegangkan karena petugas pemadam kebakaran memberitahukan bahwa jenazah Santai Blankenship sudah ditemukan. Pada akhirnya saat polisi di dalam gereja membuat suasana mencekam karena di antara mereka apakah ada pelakunya. Polisi pun meminta bantuan ke pendeta untuk mengumpulkan saudara Santai Blankenship agar bisa diinterogasi dan meminta kepada warga agar kooperatif untuk memberitahukan dengan siapa saja Santai Blankenship sebelum menghilang.
Pendeta pun mengatakan bahwa pacarnya bernama John Adam sangat dekat bahkan sering bertemu. Akhirnya dimulailah penyelidikan. Diawali dengan pacarnya Santai Blankenship. Pada saat diinterogasi, polisi berkata sejak kapan berpacaran. John pun menjawab 3 tahun lamanya. Dan bagaimana hubungan Anda, John? Hubungan saya putus nyambung karena Santai Blankenship seperti punya masalah mental. Sering berteriak membuat saya dan dia menjadi sering bertengkar. Walaupun si John mengetahui bahwa Santai ditemukan tewas, tetapi John tidak menanyakan satu pertanyaan pun tentang bagaimana dia bisa tewas. Membuat detektif bertanya-tanya apakah dia sudah mengetahui kronologinya. Pada tahap ini detektif menanyakan siapa saja yang dapat melakukan tindakan seperti ini menurut kamu, John. John pun langsung mengarahkan ke seseorang bernama Colin Smith. Colin Smith sering membawa Santai Blankenship untuk mengajak nongkrong, mabuk, jalan-jalan keliling dan sempat berantem dengan John karena masalah asmara cinta. Setelah wawancara berakhir, deputi pun bingung harus menilai si John sebagai apa. Meskipun dia kooperatif, polisi akan tetap mengawasi dia secara diam-diam. Di keesokan harinya, para detektif diberikan kabar yang sangat penting dari tim forensik bahwasanya penyebab kematian Santai Blankenship diakibatkan benturan benda tumpul di kepala dan di leher. Lukanya sesuai dengan barang bukti pisau rumput yang patah, dan kedua lengan sikutnya banyak luka goresan dan ada tanah di dalam kulit lengan, membuktikan bahwa Santai Blankenship dipegang kedua kakinya dan diseret oleh pelaku lalu dibawa ke gudang. Namun para detektif sangat kaget ketika ahli forensik mengatakan bahwasanya Santai Blankenship telah dinodai, bahkan dinodai pada saat dia sedang sekarat. Dan ahli forensik pun mendapatkan DNA si pelaku dari tubuh korban, sehingga kini tugas detektif untuk mendapatkan para DNA dari orang-orang yang dikenal Santai Blankenship untuk mencocokkan dengan DNA yang ada di tubuh korban. Pada pukul 10 pagi, para polisi meminta sampel DNA ke seluruh orang yang dikenal Santai Blankenship, dan di sekeliling lingkungan perumahan dimintai sampel DNA untuk mencocokkan DNA tersebut. Ketika bapak tua ini mau dimintai sampel, detektif mengatakan apa saja yang kamu lihat dari Santai Blankenship, Pak? Dan kamu cuma melihatnya dan melambai kepadanya. Kamu nggak berhenti dan ngobrol dengannya atau semacamnya. Aku pernah berhenti dan bicara dengannya dulu sih. Dia gadis kecil yang baik. Kamu tahu ada anak laki-laki yang ingin bersamanya atau... Dan John bilang dia pacarnya. Dibilang Colin adalah pacarnya. Kita nggak pernah tahu tentang hal itu, kan? Setelah meminta sampel DNA dari puluhan warga dan menanyakan tentang Santai Blankenship saat hidupnya, bagaimana yang kalian tahu? Dari semua warga mengatakan tidak ada yang tahu rutinitas dia, keseharian dia, bagaimana kehidupan dia. Bahkan tidak terpikirkan siapa yang dapat melakukan kejahatan kepada dia. Pada akhirnya detektif pun kebingungan bagaimana mendapatkan sang pelaku. Satu-satunya harapan adalah sampel DNA yang ada di korban untuk disamakan dengan DNA para warga di sana. Detektif pun menyerahkan sampel DNA ke ahli forensik untuk mencocokkan DNA warga dengan DNA pelaku. Sambil menunggu DNA-nya selesai dari para ahli forensik, detektif pun pergi ke orang tuanya Santai Blankenship untuk menanyakan siapa saja yang paling mengenal Santai Blankenship. Orang tuanya mengatakan bahwasanya gadis yang bernama Catherine adalah sahabat terdekatnya. Detektif langsung bergegas menuju tempat tinggal Catherine untuk menanyakan kehidupan dia sebelum meninggal. Pada saat di rumah Catherine, detektif mengatakan, tolong minta bantu jelaskan apa saja tentang Santai Blankenship sebelum dia menghilang. Catherine mengatakan bahwa Santai Blankenship dan Colin Smith berpacaran, yang membuat saya kaget karena Catherine masih berpacaran dengan John Adam. Tapi kata Santai akan mengatakan putus kepada John karena Colin Smith menyuruhnya untuk putus hubungan sama John. Pada saat itu ada orang yang menatap kepada saya dan kepada Santai dengan tatapan menyeramkan dan memarkirkan mobilnya dekat kita. Mobil warna merah. Entah siapa orang itu karena saya baru melihatnya. Detektif pun penasaran dengan salah satu pria yang Catherine katakan. Siapakah dia? Dari manakah dia? Untungnya Catherine sempat memfoto mobil itu sehingga detektif menelusuri pemilik mobil itu dan ditemukanlah orang tersebut bernama Bobby Sosa. Jadi detektif pun menargetkan ketiga orang itu, siapa tahu salah satunya pelakunya di antara orang itu. Pada akhirnya tim detektif pun membagi tugas berbagai masing-masing ke tempat orang tersebut untuk segera diwawancarai. Singkat cerita, tim pertama pun pergi ke tempat tinggal Bobby Sosa. Pada saat sampai di rumah Bobby, detektif pun mencium bau yang aneh di tempat trailer yang ada di sana. Ketika Bobby muncul, detektif tanpa basa-basi langsung mengatakan, saya melihat mobil merah itu sebelum Santai ditemukan tewas, dan saya ingin melihat ke dalam trailer itu, apakah boleh? Bobby pun menjawab, saya hanya melihat orang tersebut karena sangat cantik. Oke, silahkan masuk ke dalam trailer itu dan periksalah. I don't know. We got plenty of those, man. Quarters. Oh yeah. Over here real quick. Your storage unit. Shit right here. Is that cool? Setelah memeriksa trailer itu, detektif tidak menemukan apapun. Yeah, I gotta use that little thing there because I'm out of gas. No, I'm trying to get everything
You're good, man. Lanjut ke tim kedua yang berangkat ke tempat Colin Smith. Ketika sampai ke tempat Colin, detektif pun kaget melihat perilaku Colin yang tidak bisa diajak bicara dan mengatakan saya tidak mau ikut campur. Pada akhirnya detektif pun menargetkan Colin sebagai puncak daftar terduga pelaku dan meminta untuk ikut ke kantor polisi. Detektif mengatakan bahwa kamu pernah berhubungan dan tidur dengan santai di belakang John, pacarnya. Banyak orang mengatakan itu. Colin tidak mengakui bahwa dia pernah tidur dengannya, tapi dia mengaku bahwa dia hanya dekat dengannya akhir-akhir ini. Dan santai sering menceritakan bahwa John sering berperilaku kasar kepadanya, bahkan pernah memukulinya. Detektif pun bertanya, apakah pekerjaan kamu, Colin? Colin menjawab sebagai pemotong rumput. Akhirnya detektif menemukan titik terang dengan barang bukti dan pekerjaan dia yang cocok, tetapi detektif belum bisa menangkap karena tidak ada bukti. Yang membuat detektif bingung adalah Colin menceritakan keburukan John yang sering kasar dan John menceritakan bahwa Colin biang masalah selalu mengajaknya santai Blankenship mabuk. Pada akhirnya detektif masih kebingungan siapa di antara 3 orang itu pelakunya. Keesokan harinya para detektif menyerahkan jenazah santai ke keluarganya dan di waktu pukul 11 pagi warga berkumpul di gereja sekitar 100 orang untuk mendoakan jenazah tersebut dan di antara mereka ada sang pelaku yang ikut mendoakan. Setelah selesai berdoa, warga pun pada pulang dan jenazah santai Blankenship diberangkatkan ke pemakaman untuk dikuburkan secara layak. Meskipun dengan sekuat tenaga polisi mencari pelaku ternyata masih belum terungkap. Setelah pemakaman selesai, para detektif masih berusaha menginterogasi ketiga orang tersebut, menghubunginya supaya berangkat ke markas polisi. Pada jam 4 sore yang pertama datang adalah Bobby dan John. Detektif langsung menyita HP dari kedua orang itu untuk mencari barang bukti. Ketika kedua orang diinterogasi oleh 2 detektif, mereka harus memberitahukan keterangan yang jelas dan akurat. Pada saat ditanya oleh detektif kepada John, kenapa kamu menghapus semua pesan kepada santai Blankenship? John hanya menjawab, saya setiap pesan emang suka dihapus, bukan cuma dia doang tapi ke orang lain juga. Dan detektif yang interogasi Bobby mengatakan, Bobby, kenapa ada pesan di HP yang bilang kenapa harus minta DNA saya? Apa maksudnya Bobby? Bobby menjawab, saya hanya takut jarum jadi tidak mau diambil DNA karena takut dengan jarum. Detektif pun sudah pada muak dengan semua ini. Dengan lantangnya detektif bilang kedua orang tersebut, jika kamu terlibat dengan semua ini mengakulah dengan jujur. Detektif mengatakan santai bilang ingin bertemu Colin saat bersamamu. Dan itu membuat kamu marah atau tidak, John? Ya, membuat aku marah tapi tidak sampai membunuh, hanya kecewa marah itu saja. Saya tidak berani bertindak sejauh itu. Because they can tell what's been deleted and what hadn't been deleted. If you did have something to do with this, you need to let me. Melelahkan bukan untuk mengungkap pelaku kejahatan? Pada akhirnya detektif pun selesai menginterogasi dan meminta kedua sampel DNA untuk mencocokkan. Setelah menunggu 2 jam, datanglah Colin ke kantor polisi dan langsung meminta tes kejujuran saat diinterogasi karena Colin yang paling diduga pelaku. Pada saat diinterogasi, Colin muak dengan interogasi tersebut dan langsung mengatakan, santai sama John sering ribut berantem, bahkan sampai tangan santai diperban luka oleh si John. Dan saya pendengar curhatan santai sering curhat tentang si John yang sering memukul. Detektif pun mengatakan, apakah kamu sering bercinta dengan santai? Ya, aku pernah beberapa kali. Dan saya kira pelakunya adalah John karena emosi melihat santai berhubungan dengan saya. Pada saat mengakhiri interogasi, detektif masang alat tes kejujuran. Ketika dipasang, detektif langsung mengatakan, apakah kau pelaku penghilangan santai Blankenship? Colin mengatakan, tidak mungkin saya melakukan karena saya mencintainya. Tetapi alat tes kejujuran membuktikan bahwa dia sedang berbohong. Dan Colin pun langsung ngamuk di kantor berusaha untuk akhiri semua ini dan saya ingin pulang. Detektif pun membiarkan pulang dan detektif mencurigai Colin sebagai pelakunya. Did I kill Sante Blankenship? Did you physically cause the death of Sante as well? Pada akhirnya detektif hanya bisa menunggu hasil DNA dari forensik untuk mencocokkan ketiga orang tersebut. Namun sayangnya tes DNA akan keluar sekitar 1 bulan, membuat para warga ketakutan dengan kinerja polisi karena pelaku masih berkeliaran. Sebulan kemudian DNA pun keluar. Ketika dicocokkan ke database nasional, nggak ada satupun yang cocok bahkan di sekeliling warga di sana. Pada akhirnya detektif hanya bisa menerangkan bahwasanya pelakunya seseorang yang melintas ke daerah tersebut kemudian melihat santai Blankenship, lalu menculiknya dan menodainya serta membunuhnya dan menghilangkannya. Akhirnya para detektif menyerah dengan kasus santai Blankenship dan keluarga mendesak kepolisian tidak menyerah begitu saja. Sampai hampir 2 tahun lamanya akhirnya ditemukanlah sang pelaku. Siapakah pelakunya? Dan inilah orangnya.
Pada Oktober 2017, detektif Charlie Gopper yang menangani kasus santai Blankenship tidak sengaja menonton acara TV yang menayangkan teknologi baru bernama Snapshot. Teknologi tentang mencocokkan DNA hanya dengan setetes DNA bisa memunculkan wajah pelaku sebesar 95%. Di keesokan harinya, detektif langsung memberitahu detektif utama dan mengatakan biaya untuk mencocokkan DNA itu 70 juta rupiah. Pada akhirnya berkorbanlah uang detektif untuk membayar aplikasi Snapshot untuk membuktikan siapa pelakunya. Pada saat dites di Snapshot dan mencocokkan dengan ketiga terduga pelaku tersebut, pada saat wajah hampir terbentuk, satu persatu dihapus karena tidak cocok dengan wajahnya. Pada saat sudah terbentuk, detektif pun sampai kaget bahwasannya pelaku yang selama ini dicari tidak disangka-sangka ternyata ini adalah Ellen Gretek, direktur dari perusahaan Parabon Nanolab, salah satunya menciptakan Snapshot yang akurat dalam kecocokan DNA, sehingga banyak para detektif memakai Snapshot, cuman sayangnya harganya mahal puluhan juta rupiah untuk sekali menggunakan. Kita kembali ke detektif. Dalam hitungan minggu disebarkanlah wajah tersebut di seluruh penjuru. Pada akhirnya serif bernama Scott mengenali wajah tersebut dan ia adalah Ryan Riggs yang berusia 21 tahun. Pada saat pencarian santai dia ada di sana, bahkan pernah minum bareng sama John. Pada saat kumpul berdoa dia ada juga di sana mendoakan. Akhirnya setelah sekian tahun mencari pelaku ditemukanlah juga. Para detektif pun memburu Ryan ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ternyata Ryan sudah kabur terlebih dahulu karena sudah mengetahui bahwasannya sedang diburu polisi. Di malam harinya detektif dipanggil oleh warga untuk berkumpul di gereja karena kata Pak Pendeta pelaku si Ryan ini akan menyerahkan diri. 2 jam kemudian datanglah Pak Pendeta dan si pelaku ini ke kantor polisi. Pada saat diwawancarai, betapa anehnya jawabannya. Dia mengatakan rasanya tidak kuat dari dalam pikirannya dari dulu penasaran bagaimana rasanya membunuh orang. Bagaimana kamu membunuhnya? Pada saat sore hari dia sedang berjalan dan aku tawar dia, apakah kamu butuh tumpangan? Dia pun naik ikut. Ketika di jalan entah kenapa pikiran saya langsung tertuju ke hal yang saya ingin lakuin dari dulu. Dan saya berhenti lalu membawa pisau rumput di belakang, lalu masuk lagi dan langsung memukul mencekik menikamnya. Kemudian membuang di gudang lalu menodainya. Entah kenapa setelah melakukan itu saya merasa lega dan saya sekarang menyesal telah melakukan itu. Saya berharap dihukum mati. Dengan ucapan dia dan barang bukti serta hasil otopsi yang cocok dengan keterangannya, polisi pun secara resmi bahwa Ryan bersalah atas pembunuhan santai Blankenship. Pada akhirnya diumumkanlah kepada keluarga dan warga di sana bahwasanya pelaku kejahatan santai Blankenship berhasil diselesaikan dengan waktu 18 bulan. 2 tahun kemudian Ryan pun divonis penjara seumur hidup. Entah bagaimana ketika para detektif meminta sampel DNA, kok si Ryan bisa terlewatkan begitu saja padahal dia orang situ tidak terlalu jauh. Oke guys, bersama buku forensik, tunggu video berikutnya yang jauh lebih pusing.